Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد أيها الإخوة para bapak semuanya rahimani wa rahimakumullah kaifa halukum. Alhamdulillah, khair. Alhamdulillah. Tayyib, alhamdulillah. Ya kameranya dibuka aja ya, kameranya dibuka aja. Yang bisa buka kamera, buka kamera. Kameranya ke wajah, ya jangan ke lampu ke ini. Ah, gitu. Siap. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk bertemu di pelajaran kita melalui Zoom ini ya. Masih membicarakan tentang ya ilmu nahu untuk pemula ya. Yang kita ambil dari buku Ilmu Nahu untuk Pemula yang dikarang oleh Al-Ustadz Abu Razin dan Ummu Razin Hafizahumallahu Ta'ala dari Bisa ya. Alhamdulillah buku fisiknya sudah Anda bagikan satu-satu ke para bapak semuanya. Ini mudah-mudahan bisa makin mempermudah ya untuk belajar. Jadi bagi yang kesulitan ada kendala menggunakan PDF, misalnya pakai HP kecil ya, dan nggak bisa ditulis-tulis, maka lebih ahsannya pakai buku fisik dan Alhamdulillah kemarin sudah dibagikan. Nah, sekarang kita buka di halaman 23. Kita lanjutkan materi kita di halaman 23. Silakan dibuka bukunya, halaman 23. Ya, kita masih membahas tentang pembagian isim. Tentang pembagian isim. Kemarin kita sudah bahas pembagian isim berdasarkan bilangan. Berdasarkan bilangan atau berdasarkan jumlah isim terbagi tiga kan. Ada isim mufrad, ada isim mutsanna, ada isim jama'. Dan semuanya kita pelajari. Dan di sini juga kemarin Anda katakan tabel ini dicoba ya, coba dirubah ya dari isim mufrad, gimana caranya diubah jadi isim jama, isim musanna, kemudian jamaknya seperti apa. Alhamdulillah. Nah, ini contoh-contohnya ya ada di tabel ini perubahan-perubahan isim. Nanti silakan dipraktekkan lagi ya di Durus Lughah itu banyak, silakan dipraktekkan lagi. Nah, sekarang kita masuk ke pembagian isim yang kedua. Di sana ya ada pembagian isim berdasarkan jenis. Nah, di sana ada pembagian isim berdasarkan jenis. Nah, isim dibagi berdasarkan jenisnya, dia terbagi ke dua bagian. Apa itu? Yang pertama isim mudzakkar, yang kedua isim muannas. Yang pertama isim mudzakkar, yang kedua isim muannas. Nah, dalam bahasa Arab ya dikenal pembagian kata berdasarkan jenis seperti kata jenis laki-laki ya, maskulin dan kata jenis wanita, feminim ya. Baik itu untuk manusia maupun untuk benda. Jadi dalam bahasa Arab memang ya baik itu manusia yang memang dia berkelamin maupun yang bukan manusia itu benda walaupun secara hakikat dia tidak berkelamin ya tapi di bahasa Arab itu dikelompokkan ya ada yang disifati dengan laki-laki yaitu maskulin yaitu mudzakkar dan ada juga yang disifati dengan feminim perempuan yaitu muannas.
Ya, pembahasan ini teman-teman sekalian ini termasuk pembahasan yang sangat penting ya. Kenapa? Karena selalu dijadikan persyaratan dalam membuat kalimat dalam bahasa Arab. Jadi kita penting sekali nih mengetahui isim ini jenisnya apa. Dia mudzakkar atau muannas ya. Sehingga ketika kita membuat kalimat ya itu menjadi syarat. Syarat misalkan kita ini menentukan isim isyarahnya ya kata tunjuknya. Terus kita misalkan ingin menentukan khobarnya misalkan. Nah, ini sangat bergantung kepada apa? Kepada jenisnya. Dia mudzakkar atau muannas. Ya, seperti itu. Jadi gitu ya, pembagian isim itu ada yang dikatakan isim mudzakkar, dia laki-laki dan isim muannas. Sekarang kita bahas. Yang pertama isim mudzakkar. Al-ismul mudzakkaru, isim mudzakkar. Mudzakkar bisa dibaca ya. Mudzakkar secara bahasa dia memiliki arti laki-laki. Ya secara istilah istilah itu maksudnya secara istilah ilmu nahu ya. Isim mudzakkar ini adalah istilah atau terminologi untuk kata-kata yang masuk ke dalam jenis laki-laki ya. Nah, untuk isim mudzakkar ini kaidahnya ya. Untuk isim mudzakkar ini, maka semua nama manusia untuk laki-laki dia masuk isim mudzakkar. Itu kan jelas ya. Ya, kalau laki-laki kan berarti kan kelaminnya laki-laki ya. Berarti jelas semua manusia yang dia itu laki-laki, dia masuk ke isim mudzakkar. Nah, kemudian yang kedua adalah yang termasuk isim mudzakkar juga ya semua nama benda yang tidak mengandung huruf tak marbutah. Benda-benda yang dia itu tidak mengandung ya, berarti tidak ada tak marbutohnya. Di mana? Pada ujung katanya. Ya, maka dua hal ini ya dia termasuk isim mudzakkar. Itu kuncinya ya. Jadi kalau kita mau lihat ini misalkan manusia jelas kalau dia laki-laki ya dia pasti laki-laki mudzakkar. Tapi kalau benda gimana? Nah, kata kuncinya kalau benda ya yang lebih gampangnya untuk kita pahami dulu untuk pemula ini, maka benda-benda yang dia itu tidak ada tak marbutohnya di ujung ya, maka dia mudzakkar. Tak marbutoh tahu ya ini gambarnya seperti ini, tak marbutoh. Contoh isim mudzakkar. Contohnya nama orang. Misalkan Ahmadu, Zaidun, Yusufu, Nuhun. Nah, ini kan dikenal bahwasanya empat nama ini adalah laki-laki. Nama laki-laki. Maka Ahmad, Zaidun, Yusuf, Nuh, dia semuanya ini laki-laki dan masuk isim mudzakkar. Kemudian nama benda sekarang. Kitabun, buku. Kitabun ada nggak tak butuhnya? Ada nggak? Nggak ada Nggak ya. ada. Tidak ada. Maka mudzakkar. Terus kolamun. Ada tak marbutohnya? Nggak Nggak ada. ada. Itu Nggak maka ada. mudzakkar. Kemudian saubun. Ada tak marbutohnya? Saubun? Tidak ada. Maka dia mudzakkar. Dan semua benda-benda yang tidak mengandung huruf tak marbutoh itu semuanya mudzakkar. Tinggal kita lihat nanti kita ketemu nama-nama benda yang tidak ada tak marbutohnya maka dia kita katakan isim mudzakkar. Jenisnya laki-laki ya. Nah, ini sampai sini pembahasan isim mudzakkar. Gampang ya. Jadi kuncinya dua. Pertama, semua nama manusia atau profesi manusia yang dia itu laki-laki, maka dia isim mudzakkar. Terus kedua, nama-nama benda yang tidak mengandung tak marbutoh. Nah, kita hukumi dia mudzakkar. Kemudian, teman-teman sekalian, ya, yang kedua adalah isim muannas. Berdasarkan jenisnya, isim terbagi menjadi isim mudzakkar dan kedua isim muannas. Apa itu muannas? Muannas secara bahasa artinya wanita, ya. Jadi, kalau isim muannas itu secara istilah ilmu nahu, semua isim yang masuk ke dalam jenis wanita. Nah,
Kuncinya apa nih kuncinya? Nah, untuk isim muannas ini kuncinya adalah pertama, maka semua nama wanita. Nah, jelas karena kalau orang itu kan ada kelamin ya kan. Nah, semua nama-nama wanita itu termasuk ya isim muannas. Nah, yang dikenal dia sebagai nama-nama wanita ya atau profesi-profesi wanita maka dia apa? Muannas. Kemudian yang kedua adalah semua isim yang dia mengandung tak marbutoh. Kebalikan dari muzakkar ya. Jadi tak marbutoh itu ada yang ya dia termasuk isim muannas. Contohnya nama wanita contohnya Fatimatu, Khadijatu, Aisyatu, Maryamu, ya Sofiyatu, ya semuanya yang dikenal itu sebagai nama wanita maka dia isim muannas. Kemudian benda-benda kita perhatikan, nah ada tak marbutoh nggak ujungnya? Contohnya madrasatun, sekolah. Ada tak marbutohnya? Ada? Ada. Ada di ujungnya. Maka sekolah itu muannas. Ya, sekolah itu muannas. Kemudian jami'atun, universitas. Ada tak marbutohnya? Ada. Ya. Ya, maka dia muannas. Kemudian mirwahatun, kipas angin. Tak marbutohnya ada. Maka kipas angin Ada. itu apa? Mu'annas dan semua nama benda yang mengandung tak marbutoh maka itu mu'annas ya gampang seperti itu, gampangnya seperti itu, gampang ya Pak cara ngebedain yaitu mu'annas atau mudzakkar ya, ciri-cirinya ada tuh. Kalau dia manusia jelas kita lihat ya nama ini dipakai buat laki-laki atau perempuan, tapi kan nama benda kita lihat kalau seandainya dia tidak ada tak marbutoh berarti mudzakkar, kalau ada berarti apa mu'annas. Nah, tapi di sana ada catatannya. Maka kata penulis di sini, selain kata yang mengandung huruf tak marbutoh, ya, ini muannas nih. Ada juga kata yang tidak mengandung tak marbutoh, akan tapi dia termasuk muannas. Nah, di sana ada kata-kata yang dia tidak ada tak marbutoh ujungnya, tapi dia dihukumi sebagai apa? Isim muannas. Contohnya ya seperti nama anggota tubuh yang berpasangan ya. Kita udah bahas ini di Durus Lugoh. Setiap nama anggota tubuh yang berpasangan dia dihukumi muannas. Contohnya ainun, mata. Ya mata ada berapa, Pak? Dua. Dua. Ya Dua. maka karena dia berpasangan ada kiri ada kanan, ainun dihukumi muannas. Dia dihukumi muannas. Walaupun nggak ada tamar butuhnya di ujung. Nah, seperti itu. Kemudian ada udhunun. Udhunun, telinga. Udhunun ada berapa? Yang normal ini. Dua. Ya, yang normalnya dua. Ada kiri, ada kanan. Telinga kiri, telinga kanan. Maka udhunun dia dihukumi sebagai muannas. Terus yadun, tangan. Dua. 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 Ada tangan kiri, ada Oh, tangan kanan. Nah, maka karena dia berpasangan, yadun juga dihukumi sebagai isim muannas, wanita. Ya. Kemudian sebagian nama benda langit. Ya. Nah, ardun, bumi. Ardun coba ada nggak ujungnya itu tak marbutoh? tidak. Tidak ada. Tapi ardun ini apa? Dihukumi muannas. Kemudian Syamsun. Samsun ada tamar butoh? Tidak. Tidak ada. Tapi Samsun dihukumi sebagai muannas. Nah, ini beberapa pengecualian ya, beberapa pengecualian yang keluar dari kaidah tamar butoh ya. Maka dia eh, dihukumi muannas. Ya. Jadi setiap di sini dikatakan bahwasanya ada ungkapan bahwasanya dalam setiap kaidah selalu ada pengecualian. Jadi ada kaidah besar dalam menentukan sesuatu, tapi di sana ada aja pengecualian-pengecualian yang keluar dari kaidah. Tadi kan kaidahnya kan kalau seandainya nama wanita ya, kemudian yang kedua nama benda-benda yang ada tak marbutunya maka dia muannas. Ini kaidahnya. Nah, maka
yang kita sebutkan tadi ya seperti anggota tubuh berpasangan, terus sebagian nama langit ya, maka itu pengecualian ya. Kita katakan kenapa dia dikatakan muannas ya itu pengecualian keluar dari kaidah. Nah, seperti itu dan itu harus dipelajari ya. Ya minimal sih kita tahu ya pokoknya setiap anggota tubuh yang berpasangan dia muannas. Kaidah baru ya. Kemudian sebagian nama-nama benda langit ya Ardun, Samsun dia muannas juga. Oleh karena itu, kata penulis di sini ya nasihatnya buat kita semua penting untuk mempelajari bahasa Arab atas bimbingan guru. Nah, untuk memahami hal-hal semacam ini. Jadi, kita tahu dari mana ini Ardun, Samsun ini muannas ya. Ini bimbingan guru ya. Nanti gurunya yang ngasih tahu. Nah, kalau belajar otodidak ya mungkin bisa aja tahu, tapi apa? Bisa benar, bisa salah. Tapi kalau seandainya dengan bimbingan guru, insya Allah karena gurunya sebelum dia mengajarkan ya pasti dia belajar dulu. Pastinya dia belajar dulu. Ya, seperti itu. Nah, ini diantara keuntungan belajar dengan guru, Pak ya. Terus pertama kita menjaga pemahaman. Terus yang kedua apa? Ini sebagai jalan pintas untuk belajar. Jadi kita kalau belajar otodidak itu kan kita ya harus menganalisa sendiri, ya cari-cari sendiri referensinya. Tapi kalau dengan guru ya kita tinggal terima aja gitu. Jadi jalan pintas untuk belajar itu dengan guru. Nah, semoga Allah memberikan kemudahan dan keistiqomahan pada kita semua. Ya karena memang Amin. ya dikatakan penulis di sini ya mendoakan kenapa? Karena memang berat belajar bahasa Arab ini butuh kesabaran yang sangat ekstra ya. Ya, kenapa kok dah setahun ini kok kayak nggak paham-paham belajar bahasa Arab ya? Kita udah setahun ya nggak paham-paham belajar bahasa Arab. Nah ini memang memang nggak ada yang instan ya, nggak ada yang instan. Ditambah lagi ya berbagai faktor-faktor ya yang membuat kita itu lama pahamnya. Nah, itu kita maklumi lah, kita maklumi semuanya, bukan jadi alasan kita untuk berhenti belajar. Ya, kita ukur diri kita masing-masing ya. Kita ukur. Yang sudah mondok bertahun-tahun aja itu belum tentu bisa bisa paham. Ya, apalagi kita yang bisa dikatakan sambilan ini. Sambilan. Kenapa sambilan? Ya, karena kita tidak fokus ya. Mana porsi kita kalau kita perhatikan, kita lebih banyak belajarnya atau lebih banyak kerjanya? Ya, Mana? Ya, banyak kerjanya kita. Ya, kita banyak kerjanya. Jadi, wajar ya. Seperti itu. Hmm. Ya, jadi ditambah dengan ini, berarti isi yang sudah kita pelajari ada berapa? Ada 5 ya. Ada 5. Yang pertama isim berdasarkan apa? lah. Jumlahnya itu ada mufrad, musanna, jamak, 3 ya. Terus isim berdasarkan jenisnya ada Waktu. muzakkar, ada muannas. Berarti udah 5. Udah 5 isim kita pelajari. Nah, Waktu salah. ada pertanyaan, Pak? Ini materi baru tentang pembagian berdasarkan umum dan khusus. Cuma panjang ini ya. Wah, ini panjang banget ini. Waktu kita tinggal 9 menit. Ini banyak banget deh. Ya, kayaknya nggak cukup ya. Silakan yang ingin bertanya, yang belum paham, silakan ingin yang tanyakan. Cukup sih. Yang Jelas ya, Pak ya? ya, ya tadi. Ya. Murojaah, Pak Indra. Kita murojaah dulu, Pak Indra. Ada Ya berapa tadi siap. pembagian, ada berapa, atau inilah, apa yang dimaksud dengan isim, Pak?
Isim itu kata benda kan? Ya itu kan itu gampangnya seperti itu. Tapi cara istilah apa? Secara istilah nahwu apa isim itu? Apa ini apa yang dimaksud dengan isim? Secara istilah nahwu apa yang dimaksud dengan isim? Isim. Ayo. Eh, Kata yang mengandung sebuah makna Ah, terus? pada dirinya dan tidak berkaitan dengan waktu. Ya, isim adalah kata yang berkaitan yang mengandung makna, ya, yang menunjukkan makna pada dirinya. Dirinya maksudnya kata itu gitu ya. Dan dia tidak berkaitan dengan waktu. Kalimatun dalat ala ma'nan walam taktarin bizamanin. Tep. Nah, Pak Arbut, Aduh, isim yang telah kita pelajari pembagiannya ada berapa pembagian, Pak? Isim mudzakkar dan isim muannats dua. Enggak yang udah dari awal. Yang sudah kita pelajari ada berapa pembagian isim ini? Berdasarkan jenis, Ah, berdasarkan jumlah, ya, baru dua ya. Baru dua. Pertama, isim berdasarkan jumlah, kemudian isim berdasarkan jenisnya. Tip Kang Rizky, isim berdasarkan jumlah ada berapa? ada tiga, Ustaz. A3. Pak Sigit sebutkan. Mufrad, musanna, jamak. Ya, isim mufrad, isim musanna, isim jamak. Kang Sandi apa artinya itu? Isim mufrad, isim musanna, isim jamak. Isim mufrad itu satu, musana Ya, dua, kalau jama lebih dari tiga, ya isim lebih dari dua. mufrad isim yang jumlahnya tunggal, musanna isim Ya. yang jumlahnya dua ya. Kemudian jamak isim yang berjumlah tiga ke atas ya. Jamak ada berapa jenis? Pak, siapa lagi? Jamak ada berapa jenis? Pak dari Depi, Pak Depi, jamak ada berapa jenis, Pak Depi? Isim jamak ada berapa jenis, Pak Depi? Ya, suaranya nggak jelas, Pak Depi. Ada berapa jenis? Ada tiga. Satu, jamak apa? Jamak Salah. mudzakkar salim, terus jamak muannats salim, terus jamak taksir, taib. Ya. Ahsan tabarakallahu fiik. Kemudian Pak Dery, gimana cara merubah dari isim mufrad ke isim musanna? Kang Dery, Tambah ani, Ustadz. tambah ani. Ahsan tabarakallahu fiik. Di Baik, ujungnya ditambah barakallah. ani. Nih, Kasih contoh. Kang Anwar kasih contoh, coba. Muslimani, Mufrad. muslimun, muslimani, eh, oke. muslimatun, Muslimun, muslimatani. muslimani, toib. Muslimun, muslimani. Ahsan tabarakallahu fiik. Kemudian Kang Arga, Kang Arga ada yang Kang Arga? Tadi Ustaz, Ya Kang Arga. Terus pembagian isim yang kedua yang barusan kita bahas apa? Pembagian isim berdasarkan jenisnya ada berapa? ada dua tadi, Apa aja? Mudzakkar sama Mu'annas. Ya isim mudzakkar, isim muannas. Tayyib. Terus Kang Rizky,
tanda atau gimana caranya kita, kaidahnya apa untuk mengenali isim mudzakkar? Eh, berupa nama laki-laki Ya, pertama semua nama laki-laki itu isim mudzakkar, kemudian kedua, tidak mengandung tamar butoh. ya isim-isim yang tidak mengandung tak marbutoh, maka semuanya isim mudzakkar. Taib. Pak Sigit, isim muannas cirinya apa, Pak? Si Muanas ciri-cirinya untuk semua nama wanita Ya, dan yang semua ada tamar butuhnya. ya semua nama wanita dan isim-isim yang dia mengandung tak marbutoh. Taib. Kang Sandi, selain dua kaidah itu untuk isim muannas, ada kaidah lain nggak yang mengecualikan dua kaidah ini sehingga dia disebut isim muannas? Contohnya kan atau gimana? Kaidahnya. Yang pengecualian. Kaidah yang dikecualikan dari dua kaidah tadi. Ada kaidah lain nggak untuk menentukan isim muannas? Hmm, nggak ada. Ada, ada tadi kita bahas. Pasangan. Ustad. Ya, Pak Arbut, coba Pak Arbut, apa Pak Arbut? Kaidah lain? Kaidahnya ada anggota tubuh yang berpasangan. Ya, setiap anggota tubuh yang berpasangan itu muannas. Nah, itu kaidah yang ketiga. Oh, Setiap anggota tubuh itu yang yang berpasangan, dikecualikan kan atau? ya, yang dikecualikan dari dua kaidah ini. Oh, iya iya. Nah, Seperti itu kaidah umumnya kan setiap setiap yang kamar mengandung betul. tamar butoh, maka dia apa? Ya, Dia muannas. Tapi di sana ada pengecualian. Ya, contohnya ya. ada yang tidak ada tamar butohnya, tapi dia muannas juga. Contohnya setiap anggota tubuh yang berpasangan. Terus yang Pasangan. kedua, Pak Depi apa? Yang kedua, apa lagi Pak Depi yang muannas? Pak Indra Bumi, apa? Pak Depi? matahari, Ya. bumi, matahari, Ini siapa yang menjawab ini? Sandi, Oh ya, gimana? Sebagian benda langit ya, bumi, matahari ya, itu matahari. muannas. Tip, alhamdulillah di pagi hari ini kita telah mengenal dua jenis isim ya, itu isim mudzakkar dan isim muannas. Semoga ini tercerahkan ya, tergambarkan semuanya karena ini penting ya. Jadi setiap isim yang kita temuin kita harus kelompokkan ya, dimasuk ke muannas atau mudzakkar karena ini sangat berpengaruh kepada kalimat. Ila liqa ya sampai ketemu lagi ya di pertemuan berikutnya. Nakhtatim bi kafaratil majlis subhanallahi wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. 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 Barakallahu fikum.